Hanya sekedar Fatihah, Fatihah, Fatihah. Tapi yakin kepada Allah, Tuhan yang memberikan, dan kepada orang yang memberikannya. Bagaimana mungkin Allah akan menurunkan ilmu di dalam hati melalui gurumu, sementara kau sendiri tidak mempercayai gurumu? Putus sambungannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan bi anna la ma'buda bil haqqi fil wujudi illa hu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa takhshuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para kiai, para alimul allamah, terkhusus kepada sahabat dan teman saya sekaligus guru kita semuanya, Kiai Ahmad Effendi SAG, pengasuh Pondok Pesantren Al-Aziz, adik saya Kiai Badruddin, siapa lagi? Burhanuddin, siapa lagi? Pokoknya Nasruddin, siapa lagi? Pokoknya Udin sedunia lah. Susah bener nyebutnya ini. Para guru, para ustadz, para pendidik. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya mau menyampaikan terima kasih. Terima kasih yang tiada terhingga kepada kiai, pada para ustadz, para pendidik yang sudah memberikan ilmunya. Saya khawatir dan saya takut kalau sampai saya tidak tergolong kepada orang yang pandai berterima kasih. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabat Abu Hurairah, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Tidak mungkin manusia itu pandai berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia yang lain. Pangapunten, Pak. Niku bahasa Indonesia nopo Madura? Hah? Oh, jadi ya apa? Jeng Madura kabeh ngarari. Campur dah. Kata sing Jawi niku. Oh, tokang kata. Mesem ku kata. Kata aja banyak. Ya gini sajalah. Sederhananya, Pak, tidak mungkin sampean berterima kasih kepada Allah kalau sampean tidak mengucapkan terima kasih kepada kiai dan para ustadz di Al-Aziz. Cebon reng Madura tak mungkin sampean asyukur ke Allah, mun sampean tak syukur kepada guru dan para ustadz. Sering saya sampaikan di setiap majelis, saya sampaikan di mana-mana, bahkan di seluruh Indonesia ketika saya berdakwah. Jangan pernah berharap ilmu anak-anakmu barokah kalau kamu tidak tahu siapa sebenarnya yang memberikan ilmu ke dalam hati anak-anakmu. Saya walaupun tadi disampaikan sama Kiai Effendi, walaupun saya tidak ikhlas, saya ngasih Kiai tadi itu. Ditanya sama Kiai, ikhlas enggak? Oh, enggak ikhlas saya. Tapi saya ngasih, Pak. Daripada ikhlas saya beri 1000.
Ini kan lucu, Pak. Ini saya punya channel ini. Ya, ibu-ibu yang pegang HP itu. Yang pegang HP. Yang nonton channel saya di Zen Mohsin Official, baik yang di Facebook dan di YouTube, uangnya saya infakkan ke jalan Allah semua. Saya infakkan ke jalan Allah. Dari YouTube dan dari Facebook itu saya nggak ngambil biar sepeser pun. Bahkan murid saya tanya, "Bah, kalau Abah ceramah nggak ngarep amplop?" Enggak, saya nggak mikir amplop. Karena itu sudah difikirin panitia. Leres tak? Leres nih Pak. Jadi kayak Effendi jurusnya biar sampean diundang orang. Sampean kalau diundang Pak Kiai, insya Allah tanggal sekian saya ngundang sampean. Harus punya trik dulu. Oh, tanggal sekian saya sibuk, Pak. Pura-pura laku lah gitu kira-kira. Jadi nilainya kan bertambah, Pak. Jadi kira-kira tanggal berapa Pak Kiai? Oh, kalau sampean mengundang saya, sampean tidak bisa nentukan jadwal. Nanti tanya sama tim saya kira-kira setahun lagi. Loh kok lama Kiai? Ya, karena jadwal saya kan ke seluruh Indonesia, Pak. Maksudnya ceramah? Bukan. Keliling aja. Nah gini loh Pak. Yang mau saya sampaikan siang hari ini insya Allah barokahnya ilmu. Barokah itu begini. Saya jadi teringat nasihatnya Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu wa tabaraka alaih. Barokah itu apa sih Pak? Kan kita sering ketemu kiai, santri salaman sama kiai diputer, dibolak-balik. Ya. Tapi jangan lupa cung. Salaman sama kiaimu tempel dikit lah. Coy palik pada besen lagi. Neser ke Effendi. Maaf, Anda belum beruntung. Ngatel lah Pak. Barokah itu beginilah santri ya. Saya sampaikan ke santri. Al-barakah huwa jundun khafiyun min junudillah. Yursiluha liman yasha'u min ibadihi. Fa in hallat 'alal mali aktharathu. Wa in hallat 'alal waqt amarathu. Wa in hallat 'ala waladin aslahathu. Barokah itu apa, Pak? Barokah itu adalah tentara dari sekian tentara-tentara rahasia Allah. Yang Allah kirimkan kepada siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Jangan lihat pondok pesantren Al-Aziznya, tapi nilai barokah yang ada di dalamnya. Walaupun kayak Effendi nggak seperti saya, dandanannya nggak pakai sorban kayak gini Pak. Ini bukan laga-lagaan Bu. Bukan. Saya termasuk salah satu kiai yang paling beling Pak. Oh, saya di Pontianak nggak pernah pakai helm. Benar. Kalau ditilang sama polisi. Pak Kiai kenapa nggak pakai helm? Begini. Aku ini siapa? Kiai saya. Loh masa sampean nanya sama kiainya kurang ajar toh? Ya sesuai dengan tugas saya. Kok nggak pakai helm? Lah songkok saya ini lebih kebal dari helm. Coba helm jatuh dari lantai 10 pecah toh? Songkok saya ini jatuh dari langit ditabrak pesawat nggak pecah Mas. Kiai edan gitu. Ya barokah itu begitu Pak. Barokah itu akan Allah kirimkan kepada hamba-hambanya siapa saja yang dikehendakinya. Jangan dilihat karena kayak Effendi tidak pakai sorban. Gara-gara saya pakai sorban terus nanti saya yang disalamin sama sampean. Yang ngasih barokah itu Allah melalui salurannya. Kalau barokah itu sudah Allah titipkan kepada harta, nih biar hartanya barokah. Isinya terlalu kecil nih Kiai. Nanti di rumah ganti ember Bu. Bener.
Tapi kalau kepala desa udah bisik-bisik tadi. Pak Kiai, jangan permalukan saya. Kok kenapa begitu Pak Kades? Pak Kiai datang-datang langsung 50 sak. Terus sampean, saya 100. Wah, aku banyak 100 itu. Tak banyak. Nah, nanti kalau memang kira-kira ini insya Allah saya tambah. Dan itu dari Pak Kadis melalui saya. Wah tenang, Pak Kades nggak perlu kampanye biar saya ngomong. Beginilah Pak, kalau harta itu sudah ketempelan barakah, maka hartanya akan diperbanyak oleh Allah. Kalau Pak Kades nyumbang untuk pembangunan pondok pesantren putri, nggak usah dimintakan doa sekalipun akan dengan sendirinya. Karena barakah itu akan mengalir melalui saluran-saluran yang tepat. Yang kedua, wa in hallat 'alal waqt amaratku. Kalau barakah itu sudah Allah tempelkan kepada waktu, maka waktumu akan bermanfaat banyak. Saya punya tetangga alumni Malang itu. Tapi ceritanya bukan alumni, bukan beliau, tapi abahnya. Dulu beliau itu abahnya seorang yang ilim. Mungkin kenal yang orang-orang sepuh di kampung ini namanya Ki Subki. Ki Subki putranya Ki Siraj. Punya tetangga. Tetangganya Tionghoa. Nah, ini biar nggak tegang Bu ya. Ibu lapar toh? Ibu sudah lapar? Saya lebih lapar ini Bu. Ini panitianya gimana ini? Wah saya jauh-jauh dari Pontianak cuma dikasih kopi teh dari tadi. Ini udah lapar Kiai ini sebenarnya nih Kiai. Makanya ceramahnya agak garang ini. Gini, jadi Kiai ini, Kiai Subki ini punya tetangga namanya Pak Ameng. Jadi pagi-pagi Pak Ameng nih datang ke Kiai Subki. Selamat pagi Pak Kiai. Pagi Pak Ameng. Ada apa Pak Ameng? Aku minta balokah. Hah? Maksudnya apa ini? Pagi-pagi kok udah minta balokah? Balokah apa? Anu kata orang tuh kalau umat Islam bisa kasih balokah. Cina saja percaya barokah Pak. Kata orang kalau kasih balokah sama Pak Kiai aku ngai bisa kaya. Ngai bisa kaya. Terus kata ya bukan sembarangan barokah Pak Meng, barokah itu mahal. Tak apa-apa ngai bayarlah. Yang penting ngai dapat balokah. Pak Kiai kasih ngai hanya punya harga berapa aku bayarlah. Tak usah kau bayar nanti kalau kau udah kaya. Kasih doa. Pas kasih doa, si Tionghoa nolak. Ngapa kau nolak? Mana aku tahu doa orang Islam. Orang Islam kalau berdoa tak mungkin dikasih, dia punya Tuhan. Ngapa pula gitu? Orang Islam kalau berdoa mana mungkin kaya, talak geleng-geleng. Maksudnya, la ilaha illallah, kan gitu. Jadi menurut Pak Ameng, kenapa orang Islam itu susah kaya? Tangannya minta, kepala geleng-geleng. Tangan dia punya minta, mau Tuhan kasih, dia tolak. Kata. Masuk akal gini sih Ameng dia. Terus, mau apa? Udah Pak Kiai kasih doa aku paling pendek. Mana bisa? Orang mau kaya itu halus doa banyak Pak Ameng. Kalau doa pertama tak kasih, doa kedua pasti Tuhan kasih. Doa kedua Tuhan tak kasih, doa ketiga pasti dikasih. Kan sama dengan doanya santri yang udah mulai lapar jam 8 kan? Biasa sholat duha 2 rakaat jadi 10. Biasa baca waqiah 1 kali ini 3 putaran. Jadi begini saja Pak Ameng, biar tak lama-lama. Biar Pak Ameng jadi orang kaya cepat, Pak Ameng baca Fatihah 1000 kali. Oh, gampang.
Pak Ameng tadi tidak nanya sama Kiai, Fatihah itu macam mana? Pak Kiai pun lupa. Kalau yang diajak ngomong tuh orang Tionghoa yang tak tahu Fatihah. Langsung pulang. Aku balik Pak Kiai, nanti kalau ngai 2 kali aku balik sini. Boleh. 2 tahun berlalu, Pak Kiai Subki lupa. Si Ameng datang pakai mobil. Assalamualaikum Pak Kiai, kata dia kan. Siapa nih? Ameng. Kau Meng. Mantap doa Pak Kiai. Ngai jadi orang sukses. Duit aku banyak. Aku antolui ya, katanya. Macam mana cerita kau? Itu berkat doa baloka Pak Kiai ho. Doa yang mana Pak Ameng? Pak Kiai dulu sulung ngai baca Fatihah. Terus aku baca 1000 kali 1 hari. Macam mana kau baca? Fatihah. Siapa tahu mau coba boleh Pak. Boleh coba. Nanti pulang ke rumah saya ijazahkan ini. Coba nanti. Nah, ini Pak Kades siapa tahu mau pengen terpilih lagi baca Fatihah seperti tadi. Artinya apa Pak? Sesuatu itu pasti akan Allah berikan jika di dalamnya ada nilai keyakinan. Hanya sekedar Fatihah. Tapi yakin kepada Allah, Tuhan yang memberikan, dan kepada orang yang memberikannya. Bagaimana mungkin Allah akan menurunkan ilmu di dalam hati melalui gurumu, sementara kau sendiri tidak mempercayai gurumu? Putus sambungannya. Maka itu tadi, santri insya Allah faham bagaimana memanfaatkan waktu. Maka ketika waktu itu sudah menjadi baik dalam hidupmu, orang tua di rumah mendoakan kepada Allah, ya Allah, ini tadi ini, ya Allah, ingat 34 tahun yang lalu ketika anak-anak tadi menyanyikan kur itu, Masya Allah. Itu yang kelas berapa Pak Kiai? Udah yang kelas 3 aliyah ya? Yang sudah siap nikah ya? Kok sampean ngetawain saya? ini yang udah kelas aliyah ya? Itu luar biasa, mengingatkan saya waktu mondok 34 tahun yang lalu. Bukan ingat ininya, ingat waktu makan bakwan 10 bayar 2. Itu penyakit santri itu. Yang ketiga, wa in halat ala waladin aslahatku. Kalau Allah turunkan barokah kepada anak-anakmu, maka anakmu akan jadi anak solih. Ciri-ciri anakmu anak solih yang Allah berikan barokah kepada dirinya, walaupun dia tidak pintar, walaupun dia tidak alim, ilmunya akan bermanfaat bagi hidupnya, bagi dirinya dan orang lain. Tapi ingat santri, bahwa barokah itu tidak bisa dipelajari. Karena al-ilmu bit-ta'allumi wal barakatu bil khidmah. Ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan belajar di pesantren ini. Tetapi nilai barokahnya tidak bisa dipelajari, melainkan hanya melalui pengabdian. Seandainya kalian akan pulang ke masyarakat, pamit baik-baik kepada gurumu. Nyuwun barokah, minta barokah sama Kiai Effendi dan Kiai Badruddin. Kiai-kiai yang lain, ustadz-ustadz yang lain yang sudah ikhlas hati memberikan ilmunya kepada kalian. Dan yang paling penting, jangan pernah kalian membandingkan ilmu gurumu dengan dirimu. Ini sering terjadi. Banyak orang mangken panika, alim pinter tapi ilmu tak nafi. Amar ke kenapa, Mak? Nilai ta'zim, maka guru depan kiai na tadi. Pangapunten loh, Bu ya. Kenapa hari ini banyak orang yang pintar, orang yang hebat dalam ilmu pengetahuan, tapi hidupnya tidak maslahah, malah mafsadah? Karena hatinya tidak terikat kepada gurunya. Gurumu ini punya sandaran yang kita sebut dengan sanad keilmuan. Kiai Effendi berguru kepada Kiai Khazin. Kiai Khazin Yahya berguru kepada ayahandanya yang bernama Kiai Yahya. Kiai Yahya Sabrawi berguru kepada gurunya yang bernama Kiai Khazin Buduran. Kiai Khazin Buduran naik sampai ke atas, sampai kepada Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas.
Imam Malik bin Anas berguru kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sanad keguruan kalian. Sanad itu penting, nak. Karena itu adalah mata rantai yang tidak terputus antara dirimu dengan gurumu sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, ilmu itu bisa dipelajari, tetapi barokah tidak bisa dipelajari melainkan melalui khidmah atau pengabdian. Mengabdi kepada gurumu sebagai sandaran hatimu, mengabdi kepada orang tuamu, dan mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Maka insya Allah walaupun kamu tidak alim, walaupun kamu tidak hebat, walaupun kamu tidak cerdas, tapi di dalamnya ada nilai barakah, maka kalian akan terhindar dari 3 penyakit. Kalau ada santri, kalau ada murid yang mengecilkan gurunya, bahkan tidak ta'zim kepada gurunya, akan datang 3 penyakit yang berbahaya. Yang pertama, kalla lisanuhu. Lidahnya keluh. Tahu keluh? Tahu keluh, Pak? Lokla. Orang Madura bilang lokla. Ayo bahasa Jawa apa? Keluh niku. Hah? P? Oh, iya itulah. Pependeren Pak Alemin, tapi mau sampean lelangka ke guru, nah tidak ta'zim kepada guru kalian, bahkan kalian cenderung su'ul adab kepada guru kalian. Lidah kalian walaupun kalian hebat, kalimat kalian tidak didengarkan oleh orang lain. Kalla lisanuhu. Yang kedua, wa nasiya ma hafidhah. Hafalannya juga hilang. Kenapa? Khawatir kalau hafalanmu sudah mulai hilang, mulai remang-remang hafalanmu. Tanyakan kepada dirimu, tanyakan kepada hatimu, apakah sikapmu kepada gurumu sudah baik dan benar. Dan yang terakhir, kalau sampai penyakit ini masuk ke dalam hati sang murid, wa khufiyah yakhruju minad dunya bighairi iman. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau santri murid sudah su'ul adab, sudah tidak punya sikap yang baik kepada gurunya, cenderung dia tidak punya akhlak, yang paling terakhir khawatir dia mati dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah sekalian, para wali santri, para wali murid, kenapa ini perlu saya sampaikan? Ini sebagai bentuk penegasan kepada santri. Santri itu enggak usah kecil hati. Dulu tahun 90 sekian ketika saya sama ngajar dengan Kiai Effendi di Meranti, tahun 97 ya Kiai, terakhir. Banyak orang tidak mau mengambil saya sebagai menantu. Kenapa? Gara-gara saya sarungan terus. Bu, Ibu, Bu, Ibu nanti kalau mau ngambil menantu, jangan lihat santri karena santri pakai sarung terus. Kenapa enggak mau? Oh enggak seneng. Enggak tuh santri. Kenapa? Kemana-mana pakai sarung, enggak gaul. Bu, jangan pikirin sarungnya. Isi sarungnya, Bu. Tegep. Udah. Santri itu ya santri. Oh seneng. Santri ya. Saya jelaskan sekilas dunia pesantren di Indonesia ya, sejarahnya. Sejarah dunia pesantren itu di Indonesia itu kurang lebih 300 tahun sudah. Ada yang berpendapat bahwa pesantren secara tidak formal sudah dimulai pada zaman Kanjeng Sunan Ampel. Walaupun sebenarnya sebagian para sejarawan menyebutkan bahwa pesantren itu sudah berdiri di Indonesia pada tahun 1718. Sebelum kota Pontianak berdiri, pesantren sudah berdiri. Kalau mengacu kepada sejarah ini, berarti pesantren di Indonesia sudah berumur 301 tahun. Tepuk tangan untuk pesantren di Indonesia. Pesantren itu membabat hutan menjadi kota. Nih buktinya.
Ini dulu hutan ini. Tahu saya. Kenapa? Saya suka main bola dulu. Tuh di sono tuh di hutan tuh. Kan beda lapangan bola itu, Pak. Mau lambe beda mau sohul berarti saya lambe gitu. Tahun 95 94 ya Kiai, waktu masih di Meranti kalau kita main bola kan. Ini dulu hutan. Dibabat kemudian dibentuk jadi pesantren, jadi kota sekarang hebat. Berdiri Al-Aziz dari tahun 97. Melahirkan sudah bukan ratusan ribuan. Tapi saya ingatkan kepada para mukharrijin, kepada para santri-santri ya alumni di sini. Kalau seandainya catatannya ada 1000 alumni, jangan ngambil 100%. 1000 alumni ada 100. 100 alumni itu bawa satu santri, anaknya dititip di sini, barokahnya tambah, Pak. Insya Allah barokah hidupnya nambah. Memang kayak Effendi enggak jor, pesantren sini enggak, tapi kan lihat hasilnya. Bapak masukin anak ke pesantren, Bapak enggak rugi. Apalagi memang di sini insya Allah enggak bayar ya Kiai. Enggak bayar. Hah? 10.000. Dapat apa 10.000 itu? Wah, alhamdulillah setelah saya mendengar informasi di sini tidak bayar, saya pastikan saya nggak ngajar di sini, Pak. Miskin dia karena. Tapi itu, Pak. Lah buktinya, alhamdulillah kiai-kiai sehat ini. Malah lebih sehat dari saya kok. Apa? Nilai barokahnya. Coba santri sambil masak kan rata-rata masak sendiri tak? Ya. Sambil masak kalamuna lafdun mufidun kastaqim gitu kan. Dalam hati lapar kena. Nah ini, Pak. Jadi jangan pernah merasa rugi masukin anaknya ke pesantren. Terus di samping itu pesantren adalah penggagas utama perjuangan Indonesia hingga kemudian terbebas dari penjajahan Belanda. Tanpa kiai, tanpa pesantren dan tanpa santri bisa dipastikan Indonesia ini tidak pernah merdeka. Tepuk tangan untuk santri. Kalau tidak ada pesantren, tidak ada kiai, semangat perjuangan melawan penjajah itu tidak mungkin ada. Karena di dalam semangat perjuangan itu ada kata jihad. Maka kata jihad dan semangat jihad inilah yang membangkitkan para kaum ulama, para kaum kiai, kaum pesantren dan para santri, kemudian Indonesia merdeka. Tahun 45 Belanda masih mau balik lagi. Maka kemudian keluarlah resolusi jihad pada tanggal 22 September yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional karena pada tanggal 22 September tahun 1945 Belanda yang mau masuk lagi ke Indonesia bisa diusir oleh masyarakat Indonesia karena berkat komando para kiai dan para santri di dunia pesantren. Artinya yang memerdekakan Indonesia, yang mempertahankan Indonesia, yang mengisi kemerdekaan Indonesia adalah para kiai dan para santri-santri yang ada di pesantren. Jangan khawatir. Tidak mungkin para kiai dan para santri yang ada di Indonesia akan merusak NKRI. Tapi justru yang menjaga NKRI adalah kiai dan para santri. Saya sampaikan di mana-mana. Tetapi dunia pesantren walaupun sudah memperjuangkan, kemudian mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, pesantren belum pernah meminta anggaran yang paling besar. Bahkan saya sedih kadang ketika saya dengar di beberapa pesantren, ternyata sampai hari ini masih belum dapat apa-apa. Tapi tidak masalah, karena khawatir nanti anggaran 100 juta, nyampe-nya 30 juta. Pola beda. Ada kiai. Wah sedih saya dengarnya ini. Anggaran 100 juta, tapi yang nyampe 30 juta ada. Separuh. Obo, mun separuh benih sonat itu. Buang beler-beler itu. Kasihan Pak. Tapi tidak apa-apa. Karena semangat yang ada di dunia pesantren adalah semangat jihad fi sabilillah. Walaupun kiainya tidak dibayar banyak.
Walaupun santrinya tidak memberikan banyak kepada guru, walaupun wali murid tidak memberikan apa-apa kepada pesantren, yang penting mari dukung pondok pesantren Al-Aziz. Insya Allah Al-Aziz masih akan sangat dibutuhkan, bukan hari ini, tapi sampai kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa tadi saya titip walaupun sedikit kepada pesantren ini, insya Allah nanti bulan Maulid ya Kiai ya, nanti akan dihubungi oleh kawan-kawan. Kenapa Pak? Kalau kita tidak mampu mendidik anak kita, tidak mampu mengajarkan anak kita alif, ba, ta, tha, jim dan seterusnya, kenapa kita tidak percayakan kepada para kiai yang ada di pesantren? Kalau memang kita tidak mampu membangun dunia pesantren, tidak bisa membuat pesantren, kenapa kita tidak berjuang bersama para kiai yang ada di pesantren? Kenapa kita tidak berjuang? Saya memang tidak mendirikan pesantren, saya tidak mendirikan lembaga. Tapi saya sudah meniatkan hati, saya sudah mewakafkan pikiran hati dan mungkin ada sedikit ilmu saya sudah wakafkan kepada umat. Saya kalau kemana-mana Pak, kadang-kadang sedih juga Kiai. Jadi kadang-kadang ditanya, Pak Kiai enak enggak dakwah? Enak. Ada enggak enaknya? Banyak. Pernah satu hari sebelum saya tutup, biar enggak lama-lama Kiai ya. Takut ayam panggangnya keburu dingin Kiai. Saya mau ceramah ke daerah daerah Sukalanting itu Kiai. Panitianya miskomunikasi sama saya. Gimana enggak salah komunikasi Pak? Yang mau jemput saya itu sopir speedboatnya enggak tahu kalau yang dijemput itu saya. Acara diperkirakan jam 9, ujung-ujungnya molor. Karena sampai menjelang jam 9 saya belum datang. Bukan salah saya juga, panitia juga enggak salah. Masalahnya yang tukang jemput itu enggak tahu kalau saya kiai. Duduk sama 1 jam sama sopirnya itu. Dalam hati saya, Allah, masa dia enggak percaya kalau aku kiai toh? Akhirnya ngobrol nih Kiai, ini kejadian benar 3 tahun yang lalu. Nunggu siapa Pak katanya kan? Nunggu sopir speedboat. Mau kemana Pak? Mau ke lepas HKU sedikit. Oh, mikir dia. Oh, iya Pak, saya juga nunggu orang nih katanya. Bapak nunggu siapa? Katanya si Kiai katanya. Hah? Sakit hati ini Bu. Dalam hati ngerut, kurang ajar orang. Anak saya sampai ketawa dengar itu. Bibi, kayaknya Abi memang nggak ada tampang model Kiai ya. Kurang ajar lu sih. Terus Bapak mau jemput siapa? Ya katanya sih suruh jemput Kiai. Bapak tahu Kiainya? Enggak. Waduh. Coba Bapak tanya sama panitianya siapa? Telepon dia, alhamdulillah nyambung. Bu katanya. Kiainya siapa sih Bu katanya? Pak, nanti kalau ada orang kumisan, jenggotnya ada putih-putihnya dikit Pak. Tapi Bapak jangan kaget kalau jenggotnya putih itu memang model Korea katanya. Ini jenggot Korea namanya Bu. Ketawa dia. Oh, berarti yang ngobrol sama saya Bu ya katanya. Noleh sama saya. Pak, Bapak telepon siapa? Panitia Pak. Jadi kayaknya kiainya Bapak deh katanya kan. Aduh kurang ajar rongko aja. Ini kejadian 3 tahun yang lalu ini. Kok bisa Bapak, saya duduk dengan Bapak dari tadi nggak percaya kalau saya kiai loh gitu kan. Itu loh Pak katanya. Allahu Akbar. Akhirnya ya udah Bapak, nama Bapak Pak Zain Muhsin. Iya. Aduh maaf Pak, padahal kita udah ngobrol hampir 2 jam ya Pak katanya. Tapi kok saya nggak yakin kalau Bapak kiai. Aduh kurang ajar rongko orang gitu. Ini Pak. Akhirnya saya mengambil hikmah di situ. Ya Allah, mungkin hati saya terlalu tinggi, mungkin hati saya terlalu merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Nah, rendahkan hatimu. Sebab ilmu itu ibarat air dan air itu hanya akan mengalir ke tempat yang rendah.
Dan sampai kapanpun air tidak akan pernah mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Karena ciri seorang santri adalah tawaddu. Apa itu tawaddu? Merendahkan hatinya. Man tawadda'a rafa'ahu Allahu wa man takabbara wada'ahu Allahu. Barang siapa yang hatinya tawaddu kepada Allah, tawaddu kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawaddu dan merendahkan hatimu kepada kiai dan guru-gurumu, maka Allah pasti akan mengangkat derajatmu. Tetapi barang siapa yang meninggikan hatinya, yang menyombongkan hatinya kepada Allah dan Rasulnya, menyombongkan hati kepada kiai dan para gurunya, maka Allah pasti akan menghinakan dirinya. Hati-hati itu. Kenapa perlu saya sampaikan ini? Karena khawatir kita para santri tidak mampu menempatkan keadaan kita di hadapan orang-orang mulia. Saya merasa berbahagia. Ini sepotong saya pakai bahasa Madura. Para rabu, para tretan sedeja sepetan kol muljaki. Tore kula sarang ajunan sedeja. Para santri dan para wali santri, para ibu, para bapak. Saya masuk dari bagian pengurus ataupun sebagai wali santri. Sopa aja Pondok Pesantren Al-Aziz Pekak Dinto semakin tumbuh dan berkembang. Bukan hanya sekedar mendoakan, mari kita bersama-sama ngereng nyara sedeja, nyara para tretan. Seagaduan modal sekian. Pak Kiai Effendi, udah. Nanti satu lokal bagian saya. Salpa. Bode sedeteng, siap Pak Kiai. Gula atebeh. Nyaman. Bode sedeteng, gula tak agaduan modal Kiai. Gula cuma bisa nokangin, salpa. Bode bu ibu datang Pak Kiai, nanti pesantren dibangun, saya akan ada di sini. Saya siapkan makanannya untuk para pekerja. Nyaman. Bede boleh saya nomor 4, saya nomor 5. Gula tak andi biaya Kiai. Tak bisa bantu tenaga, tak bisa bantu inoman bendeureun untuk para tokang. Gula cuma andi 2 salpa. Tak 2 bayi. Saya nomor 6. Saya nomor 6 apa kebayan belis. Saya rasa nomor 6, nompang heran. Abantu tak abantu. Bantu tenaga tak bantu tenaga. Nyompeng aing tak nyompeng. Pateng dateng kan heran. Aduh. Para mari ya lan naik. Bisa ya nika. Aja banyak. Beda apa je? Banyak. Benih cuma beda ya. Cek sampai stadion nomor 6 hibur kan numpang heran toh. Aduh minta ke bola ya. Cek kena marir wah. Saya enggak. Kule cuma ngajak ke kesampean, ngajak ke para rabu, ke para wali murid, wali santri. Saya tak andi artah untuk isom pengaki. Minimal tenaga, minimal pemikiran, minimal jalan. Maka insya Allah Pondok Pesantren Al-Aziz ke depan pasti akan lebih baik insya Allah. Maka anak-anakku sekalian, para santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Aziz, belajarlah dengan sabar, belajarlah dengan ikhlas. Jangan kalian berpikir saya apalah saya ini, saya tidak mungkin jadi apa-apa. Nah, ra'aitul ilma, aku melihat ilmu itu pasti akan apa? Memuliakan. Memuliakan siapa? Memuliakan orang yang memiliki ilmu. Tetapi kalau kalian sudah memiliki ilmu, kemudian kalian tidak mengamalkannya, ini akan menjadi masalah besar. Andi ilmu tapi tak yang malaki, musibah. Punya ilmu, kemudian diamalkan, luar biasa. Siapa tahu, dan kita tidak tahu Pak, di antara putra-putri Bapak yang ada di pesantren ini, kelak yang akan menggantikan kita. Kelak yang akan meneruskan perjuangan madrasah ini. Kelak yang akan meneruskan perjuangan Al-Aziz ini. Ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau kana abahu li'am. Aku pasti melihat ilmu itu akan memuliakan orang yang memilikinya, walaupun dia lahir dari seorang petani biasa. Kita memang tidak lahir dari seorang pejabat hebat. Kita memang tidak lahir dari orang-orang kuat. Kita tidak lahir di antara orang-orang kaya. Tetapi jika kita memiliki ilmu, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah karena ilmu kita.
Walaupun orang tua kita adalah orang biasa. Oleh karenanya, mudah-mudahan ulang tahun Pondok Pesantren Al-Aziz yang sudah yang ke-25 ini menjadi semacam dorongan kuat dan semangat bagi kita, bagi para kiai, para ustadz, para pendidik di madrasah dan pesantren ini, dorongan semangat bagi para santri untuk belajar bisa lebih giat dan tekun, karena para santri insya Allah walaupun hari ini kalian seperti ini, kami tidak tahu dan malah kami berharap kepada Allah, mudah-mudahan kalianlah menjadi pemimpin-pemimpin besar di bangsa ini. Sejarah panjangnya mengatakan, wakil presiden pertama di Indonesia, Bapak Muhammad Hatta itu santri. Wakil presiden kita dulu. Kemudian presiden kita dulu, almarhum Gus Dur itu santri. Bahkan ulama. Dan hari ini wakil presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu adalah seorang ulama. Boleh jadi di antara kalian kelak, mudah-mudahan kalian bisa menjadi jenderal. Amin. Kalian bisa jadi bupati. Kalian bisa jadi gubernur. Bahkan kalian boleh jadi menjadi presiden di negara ini. Amin ya rabbal alamin. Yang perempuan, yang putri-putri, ini sudah banyak yang mau keluar tahun ini ya. Tapi masih ngabdi dulu ya. Masih ngabdi dulu 1 tahun. Mudah-mudahan yang akan melanjutkan ke jenjang kuliah, kalian masih bisa sabar dulu dalam 1 tahun, mengabdi dulu di pesantren ini. Karena itu tadi, bahwa pengabdian itulah yang pasti akan mendatangkan barokah bagi kita semuanya. Terima kasih matur sekelangkong kepada para rabu, karena memang waktu kita sudah siang. Dan insya Allah nanti malam saya masih pengajian di Pondok Pesantren Al-Qamar Mempawah. Dan besok pagi insya Allah saya ngisi di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Sungai Plai ya. Insya Allah besok pagi wisuda juga. Dan insya Allah sampai tanggal 6 bulan 7 masih ada kegiatan yang sama di beberapa pesantren-pesantren di Kalimantan Barat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang barakah. Allah jadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang manfaat. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Allah berikan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, berguna bagi umat, berguna bagi keluarga, bangsa dan negara. Saya ucapkan selamat bagi anak-anak yang sudah selesai dan menyelesaikan pendidikannya, baik di tingkat SMP ataupun sampai di SMA, Tsanawiyah ataupun Aliyah. Mudah-mudahan ilmu kalian bermanfaat dan berguna bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada Kiai Effendi jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah. Kepada Kiai putra-putra dari Kiai Marzuki almarhum, mudah-mudahan, karena yang saya ingat beliau itu walaupun tidak lama, beliau itu adalah seorang ulama yang sangat tawadhu, yang sangat rendah hati. Mudah-mudahan antum-antum putra-putranya bisa meneruskan ketawadhuan sikap dari beliau. Saya sering ketemu dulu, karena zaman dulu kita masih sering pakai motor air ya Kiai ya. Kalau dari Pontianak, saya ngajar ke Meranti dengan Kiai Effendi, beliau langsung ke Parit Timur, biasa kita ngobrol di perjalanan selama di motor air. Dan kami melihat beliau adalah sosok yang sangat sederhana, sangat merakyat, dan beliau sangat tawadhu dalam kealimannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak kekeliruan. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah, dan kebenaran mutlak datangnya dari Allah, dan kesalahan serta keawaman karena kebodohan saya sendiri. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kurang rajak ya.